Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing atau menjelaskan tentang materi terkait dengan pendekatan psikologis pada anak berkebutuhan khusus. Pendekatan psikologis pada anak berkebutuhan khusus ini nanti akan ada di mata kuliah psikologi dental atau psikologi dalam terapi gigi ataupun psikologi dalam kesehatan gigi. Kendala yang sering dijumpai dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus, yaitu diantaranya perilaku yang tidak kooperatif akibat keterbatasan kemampuannya atau terdapat gangguan fungsi. Dalam upaya penanganan kesehatan gigi dan mulut agar dapat efektif dan efisien, maka diperlukan pendekatan yang tepat, yaitu ada diantaranya pendekatan psikologis ini. Pendekatan psikologis ini termasuk ke dalam pendekatan manajemen perilaku, dan semuanya nanti akan disesuaikan dengan kondisi dari anak berkebutuhan khusus tersebut, sehingga nanti diharapkan dapat tepat dan pas dalam penanganan. Pendekatan secara psikologis bertujuan mengubah perilaku pasien, ya. Hal ini merupakan teknik dasar yang umum digunakan. Salah satu teknik penanganan tingkah laku behavioral management atau pendekatan manajemen perilaku. Kalau kita menerapkan pendekatan secara psikologis, ini akan dapat beberapa kelebihan atau keuntungan. Di antaranya, yang pertama adalah lebih menetap dan pasien lebih kooperatif. Karena kan perlu kita ketahui bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang sangat-sangat spesial, sehingga perlu penanganan dan pendekatan yang khusus. Sehingga pada saat melakukan perawatan itu harus dibuat nyaman dulu. Kemudian pasien tidak boleh terlalu lama dikerjakan perawatan giginya. Jadi harus cepat, tepat, dan pasien nyaman dalam diberikan perawatan giginya. Yang kedua adalah kelebihannya apabila kita menerapkan pendekatan secara psikologis ini, yaitu mengurangi rasa cemas tanpa obat-obatan atau non-farmakologis. Yang selanjutnya, tidak memerlukan peralatan khusus atau alat bantu khusus, karena dengan sadar kita menerapkan atau pendekatannya secara psikologis atau nanti ada beberapa teknik yang diterapkan, itu diharapkan pasien dengan sadar untuk melakukan instruksi atau pesan yang kita akan sampaikan, sehingga dengan sadar mereka mau untuk menurutinya. Selanjutnya, tidak mempunyai efek samping pada kesehatan umum pasien, karena yang dirubah ini adalah tingkah lakunya atau perilaku, ya. Kalau misalnya di teori kan, di beberapa penelitian untuk mengubah perilaku itu harus memberikan pengetahuan, kemudian sikapnya juga harus kemudian yang terakhir adalah keterampilannya harus diinformasikan. Jadi kalau disingkat itu tahu, mau, dan mampu. Tahu itu mewakili pengetahuannya harus bertambah, mau itu mewakili sikap, dan mampu adalah keterampilannya.
atau mau mampu. Kemudian kalau di dalam dunia pendidikan itu ada yang namanya kognitif, afektif, dan psikomotor, atau bahasa lainnya bisa disebut juga knowledge, attitude, dan skill. Tiga hal ini harus secara maksimal, secara atau secara selaras ditambahkan sehingga sasaran atau subjek tersebut dapat berubah atau misalnya dapat merubah perilakunya atau tingkat lakunya. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya dalam penerapan pendekatan secara psikologis ini hemat biaya dalam jangka waktu yang panjang. Ketahui bahwa untuk perawatan gigi ini kan mungkin ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam satu hari. Misalnya ada karies gigi, ada kalkulus. Maka dari itu kan kalau misalnya ada karies berarti harus ditambal. Kalau ada kalkulus berarti harus di scaling. Gigi ini kan selalu digunakan setiap hari. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ada saja masalah yang akan timbul karena kan penggunaannya juga setiap hari. Idealnya untuk dilakukan scaling ini kan ya minimal 3 bulan gitu ya, kalau misalnya maksimal 6 bulan sekali. Nah, untuk hal tersebut apabila anak sudah memiliki kesadaran dan penting, mereka merasa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, otomatis mereka akan dengan sadar untuk diberikan perawatan gigi tersebut. Nah, ini hal yang prinsip yang harus diketahui ya. Pendekatan psikologis ini diutamakan ya. Sebelum nanti kita ada tahapan selanjutnya beralih ke restrain atau misalnya pendekatannya secara farmakologis. Jadi untuk restrain fisik ini kan nanti mengekang pasien ya. Restrain itu terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya mengekang. Jadi ini apabila pasiennya sudah tidak kooperatif, histeris, dan lain sebagainya, itu memang harus perlu penanganan restrain fisik atau pendekatan farmakologis. Jika memang diperlukan perawatan gigi yang darurat dan sesegera mungkin, itu mungkin tidak bisa dengan pendekatan psikologis. Pendekatan secara psikologis yang tadi saya sebutkan ya, bertujuan untuk merubah perilaku pasien, merupakan teknik dasar yang umum digunakan. Dengan metode ini, perubahan perilaku akan lebih menetap dan pasien insya Allah akan lebih kooperatif. Kemudian pendekatan secara psikologis memang dilakukan bila pasien masih mampu berkomunikasi dengan baik. Nanti kan setiap anak berkebutuhan khusus itu ada kriterianya atau ada kategorinya, baik itu nanti ada yang ringan, sedang, maupun berat atau sangat berat ya. Biasanya untuk kategori ringan dan sedang itu masih bisa berkomunikasi. Walaupun untuk dalam kondisi tertentu untuk yang sedang ini pasti membutuhkan orang lain atau pengasuh, baik itu pengasuhnya, keluarganya, caregiver, ataupun gurunya untuk dapat mengkomunikasikan keluhan yang ada di anak berkebutuhan khusus tersebut, sehingga tidak bisa serta-merta kita langsung melakukan komunikasi ya.
untuk yang kategori sedang. Sedangkan untuk kategori berat dan sangat berat itu akan sangat sulit sekali ya. Itu nanti harus ada pendekatan lain karena untuk komunikasi ini akan sulit dilakukan. Kemudian selain itu eh, ya anak berkebutuhan khusus ini kan beraneka ragam ya, dari yang keterbatasannya fisik dan ada juga keterbatasannya intelektual gitu ya. Untuk yang keterbatasan fisik mungkin mereka masih bisa berkomunikasi dengan baik ya, tapi secara fungsi fisiknya itu ada keterbatasan, tapi di dalam segi intelektual mereka tidak berpengaruh. Lain halnya dengan yang keterbatasannya intelektual ya, berarti itu misalnya ada tunagrahita, kemudian ada autis, ada Down syndrome, kemudian ada slow learner dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu anak-anak berkebutuhan khusus eh, yang memang mereka keterbatasan secara intelektual atau mental. Kemudian selanjutnya untuk itu ya, dalam menangani anak berkebutuhan khusus dibutuhkan komunikasi yang tepat dan baik, dan dibutuhkan juga ini ya tadi pendekatan secara psikologis ini dapat berhasil apabila pasien masih berkomunikasi dengan baik. Yang kedua adalah operator, dalam hal ini terapi sigi dan mulut, harus dapat berkomunikasi dengan tepat dan baik. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi ini nanti disesuaikan dengan background pendidikannya. Apabila yang baik keterbatasannya itu fisik ya, karena dalam berkomunikasi itu sebaiknya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, kemudian to the point, tidak terlalu bertele-tele, kemudian tidak ada unsur-unsur yang dapat menyinggung perasaannya gitu ya, sehingga nanti diharapkan pesan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini terapi sigi dan mulut itu dapat tersampaikan dengan baik ke anak berkebutuhan khusus tersebut. Kemudian untuk dapat menentukan keberhasilan psikologisnya, maka kita juga harus mengetahui dasar pengetahuan psikologi. Dasar-dasar psikologi kan ya mungkin kita sebagai tenaga kesehatan itu diperlukan karena untuk berkomunikasi dengan pasien sehingga pasien ini dapat dengan mudah dapat dipahami, sehingga nanti kita dalam menggali atau asesmen ke pasien tersebut itu pasien dapat memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian memang dibutuhkan latihan dan belajar terus-menerus ya, sehingga nanti dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi kita akan mengetahui psikologi dari anak ya secara tepat, dan nanti pendekatannya pun diharapkan dapat cepat, tepat, sehingga nanti penanganannya tidak salah gitu ya, dan tidak lama. Karakteristik anak ini juga perlu diperhatikan ya. Anak tidak hanya berbeda dalam postur tubuh, tetapi berbeda latar belakang secara emosi dan kepribadiannya. Perlu kita ketahui bahwa setiap anak itu berbeda-beda dan punya keunikan masing-masing, sehingga kita harus dengan sabar, ikhlas, dan
tidak terburu-buru dalam memahami anak-anak tersebut. Bahkan untuk yang kembar sekalipun, itu akan ada perbedaan dari segi karakteristiknya ya. Dan selain itu ada juga misalnya yang kakak adik juga pasti berbeda satu sama lain. Nah ini mungkin saya memaparkan jenis tingkah laku anak ya, ada beberapa, tapi mungkin akan lebih banyak lagi ya, ini hanya garis besarnya. Biasanya tingkah laku anak yang datang ke klinik gigi untuk dilakukan perawatan gigi itu ada yang kooperatif. Kooperatif ini berarti anak tersebut mau diajak kerjasama dan menuruti semua apa yang menjadi instruksi, atau misalnya apapun itu dia tersenyum dan mau diberikan perawatan sesuai dengan prosedur. Yang kedua, ada yang kurang kooperatif, jadi dia pasif ya. Dia mau datang ke klinik gigi atau diberikan perawatan, namun harus dijelaskan secara baik, baik itu hal-hal yang akan dilakukan, alat-alat yang digunakan, dan nanti hasil yang akan didapatkan apabila anak tersebut mau dilakukan perawatan gitu ya. Misalnya anak tersebut ada karang gigi, jadi harus dijelaskan dulu nanti akan dilakukan tindakan scaling. Scaling itu pembersihan karang gigi, nanti menggunakan alat ini. Nah, setelah dilakukan scaling nanti akan merasa lebih segar mulutnya, terhindar dari halitosis dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu tingkah laku yang tidak terkontrol. Ini ada juga ya pada saat datang ke klinik gigi untuk pertama kalinya, kemudian mungkin ada cerita-cerita yang didapatkan dari orang atau misalnya dari yang ditonton, dari film dan lain sebagainya, sehingga anak tersebut dalam datang ke klinik gigi tersebut menjadi tidak terkontrol dan histeris gitu ya. Padahal pada saat sudah dilakukan perawatan, apabila dia mau untuk dilakukan perawatan dan ternyata itu berbeda dengan apa yang dibayangkan, maka anak tersebut akan mau dengan sadar, mungkin akan kedua kalinya, ketiga kalinya, dan seterusnya akan mau gitu. Untuk yang keempat, anak yang keras kepala, ini juga ada itunya ya, karena ya tadi bisa dari pengalaman, bisa dari orang terdekat gitu yang mengatakan misalnya ya tingkah laku kan nanti terbentuk dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar dan sebagainya gitu ya, bisa lingkungan sekolah, dan sehingga apabila ada anak yang keras kepala memang harus pelan-pelan dijelaskan, kemudian nanti manfaat yang didapatkan apa dan lain sebagainya, sehingga dengan sedikit demi sedikit anak tersebut mau dilakukan perawatan. Anak yang pemalu, ini juga anak yang pemalu ini karena kurang percaya diri ya, jadi jika kita bertemu dengan anak-anak yang pemalu seperti ini, kita harus dapat meningkatkan kepercayaan dirinya dengan misalnya memberikan pujian, kemudian mengapresiasi apabila dia melakukan hal-hal yang benar atau sesuai instruksi kita gitu. Kita harus mengapresiasi sehingga timbul nanti rasa percaya diri dan mau dilakukan perawatan. Kemudian jenis tingkah laku anak ini ada yang tingkah laku yang tegang gitu ya. Mungkin setiap anak itu tidak bisa langsung beradaptasi dengan baik di lingkungan sekitarnya,
Jadi anak-anak tersebut perlu beradaptasi atau menyesuaikan diri di lingkungan baru ya, apabila baru datang ke klinik gigi atau misalnya di puskesmas atau di rumah sakit atau di klinik, itu anak tersebut merasa di lingkungan yang baru sehingga harus beradaptasi terlebih dahulu ya. Jadi kita harus menjelaskan dengan baik dan menenangkan anak tersebut sehingga rasa cemas atau khawatir, tegang tersebut dapat diminimalisir. Kemudian anak yang cengeng ya, ini juga sama, harus diapresiasi ketika dia melakukan hal-hal yang benar gitu, dan ditingkatkan kepercayaan dirinya dengan dipuji, kemudian dengan senyuman, sehingga merasa nyaman dan mau dilakukan perawatan. Ini ada beberapa teknik ya, teknik pendekatan secara psikologis. Pendekatan secara psikologis ini ada beberapa tekniknya, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Perawatan gigi dan mulut tidak dapat dilakukan sebelum anak berperilaku kooperatif ya, atau berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam penanganan rasa takut atau rasa cemas atau khawatir, kemudian dan lain sebagainya yang menimbulkan rasa tidak nyaman, yang merupakan akumulasi anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak menjadi kooperatif gitu ya. Dibutuhkan teknik-teknik pendekatan psikologis seperti ini gitu ya. Terapis gigi dan mulut dalam hal ini sebagai operator memerlukan suatu pemahaman tahap perkembangan anak gitu. Dan rasa takut ini biasanya, atau khawatir atau cemas, itu biasanya dipengaruhi oleh usia. Yang pertama umur ya. Semakin tinggi atau semakin bertambahnya umur seseorang, itu akan bisa mengevaluasi atau menganalisis segala yang terjadi atau yang diterima oleh tubuhnya gitu ya. Kemudian penanganan pada kunjungan pertama ini harus diberikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan trauma ya pada saat anak tersebut ya, baik itu anak pada umumnya ataupun anak berkebutuhan khusus, itu pada saat datang pertama kali ke klinik harus dibuat nyaman dan tidak menimbulkan trauma. Jadi bahkan tidak langsung diberikan perawatan juga tidak apa-apa. Misalnya hanya diberikan pemeriksaan, kemudian hanya perkenalan terlebih dahulu, itu tidak apa-apa, sehingga nanti anak tersebut dapat nyaman dan mau dilakukan perawatan untuk kedua kalinya. Kemudian pendekatan selama perawatan itu ya harus senyum, sabar, ikhlas gitu dalam melakukan apapun ke anak berkebutuhan khusus maupun anak pada umumnya. Karena biasanya pada anak-anak yang baru pertama kali dilakukan perawatan gigi itu akan ada satu penolakan gitu, atau histeris, atau tiba-tiba nangis tanpa sebab gitu ya, padahal belum dilakukan apapun. Sehingga kita harus membuatnya tenang terlebih dahulu dan tidak terburu-buru dalam melakukan perawatan ya, tidak langsung gitu pada saat anak tersebut baru datang. Jadi harus digali dulu kesukaannya, hobinya, dan lain sebagainya. Pendekatan yang dapat dilakukan oleh operator ya dalam hal ini adalah dalam hal ini terapis gigi dan mulut itu dalam pengelolaan tingkah laku dapat menggunakan teknik-teknik yang akan kita bahas satu persatu. Di sini ada Tsaudu atau TSD, kemudian ada desensitisasi, kemudian ada kontrol suara, kemudian ada modeling, kemudian ada apply behavioral analysis,
kemudian ada penguatan verbal positif atau positive reinforcement, kemudian ada distraksi, kemudian ada hand over mouth exercise, kemudian yang terakhir ada hipnosis. Mungkin akan lebih banyak lagi teknik-teknik pendekatan secara psikologis, namun dalam hal ini saya akan membahasnya yang tadi saya sebutkan, berarti ada 9 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah tell so do. Tell so do ini adalah menceritakan apa yang akan kita lakukan, kemudian menunjukkan hasil yang didapatkan, selanjutnya mengerjakan hal yang telah diceritakan dan ditunjukkan tersebut. Hal-hal seperti ini harus secara berkesinambungan ya tahapannya. Tell dulu, kemudian show, kemudian do. Pada anak dengan keterbatasan penglihatan atau tunanetra itu bisa kita terapkan tell, feel, do. Jadi show-nya diganti dengan feel. Jadi menceritakan, kemudian merasakan, kemudian melakukan, mengerjakan apa yang diceritakan dan dirasakan tersebut. Karena biasanya pada saat menceritakan itu tidak hanya tindakannya saja yang diceritakan, baik itu nanti ada alat-alatnya dan lain sebagainya yang disampaikan kepada pasien atau klien atau anak tersebut. Konsep tell so do ini sebagai prosedur pengelolaan atau manajemen perilaku untuk merawat gigi anak, dan cara ini sangat sederhana dan cukup efektif. Perlu diketahui secara umum juga bahwa tell artinya mengatakan kepada anak dengan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh anak tersebut dan mudah dipahami. Tentang apa yang dilakukan dalam hal ini dijelaskan juga, misalnya tadi ya, alat-alat yang digunakan, kemudian setiap kali ada anak yang menunjukkan hasil yang positif, itu sebaiknya nanti diberi apresiasi atau penghargaan gitu ya. Pada saat melakukan tell so do itu harus sesuai dengan yang diceritakan atau yang ditunjukkan. Jadi jangan sampai anak berkebutuhan khusus atau anak yang menjadi pasien kita itu merasa dibohongi. Pendekatan dengan cara tell so do ini dapat dilakukan bersama-sama dengan cara teknik, mungkin nanti akan dikolaborasi dengan teknik modeling. Cara pendekatan tell so do ini dapat diterapkan untuk semua jenis perawatan untuk anak ya, kecuali memang melakukan anestesi. Jadi misalnya kita akan melakukan scaling, upaya preventif itu, baik itu nanti ada scaling, kemudian ada topical aplikasi floor, kemudian kalau kuratif itu ada penambalan, kemudian ada pencabutan dan lain sebagainya, itu bisa diterapkan teknik tell so do ini. Dalam rangka anak tersebut mempelajari dan memahami prosedur perawatan gigi yang telah kita ceritakan, dengan cara meminimalisir nanti ya, diharapkan dapat meminimalisir kecemasan, ketakutan atau rasa khawatirnya. Itu digunakan dengan misalnya ya kita memberikan apresiasi, misalnya dia telah mendengarkan dengan baik gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti tell so do ini dapat efektif dan bekerja sesuai yang diharapkan gitu ya, pendekatannya
nyampe. Nah, yang kedua adalah teknik pendekatan desensitisasi. Pendekatan secara desensitisasi ini yaitu mengurangi rasa takut dengan memberikan stimulus yang menakutkan sedikit demi sedikit. Beberapa ahli menyatakan bahwa ada 3 tahapan. Yang pertama adalah membuatnya nyaman pada saat anak tersebut baru datang, kemudian kita melihat bahwa anak itu ada keraguan, kemudian khawatir, cemas, sebaiknya ditenangkan terlebih dahulu, diminimalisir rasa cemasnya sehingga dia mau untuk dilakukan responnya menjadi berubah gitu ya, apa dari gestur, dari mimik wajah itu menjadi berubah. Kemudian yang kedua itu menyusun stimulus menakutkan ringan gitu ya. Kemudian kalau misalnya memang ada perubahan lagi, baru memberi stimulus ringan menjadi menakutkan gitu ya. Yang menakutkan dalam hal ini adalah misalnya dilakukan prosedurnya gitu ya. Jadi kita ada tahapan-tahapan dalam memberikan stimulus tersebut sehingga anak tersebut tidak trauma pada saat anak tersebut datang ke klinik gigi atau misalnya mau dilakukan perawatan. Kan kita juga pasti tahu ya, ada misalnya anak-anak yang tadi tidak kooperatif, kemudian rasa ragu dan ingin pulang gitu. Jadi mungkin bisa diterapkan hal-hal ini. Tapi ini juga kita harus lihat sikon ya, tidak bisa misalnya di stimulus ringan ini, kita kasih tahu alat-alat yang akan digunakan gitu. Tapi kalau misalnya pada saat memberitahu alat-alat yang digunakan ada yang tidak sesuai dan membuatnya ragu dan takut, sebaiknya tidak langsung diberikan perawatan. Mungkin akan diberikan ke kesempatan berikutnya gitu ya, atau dijadwalkan ulang atau di pertemuan berikutnya. Yang ketiga adalah kontrol suara. Kontrol suara ini adalah perubahan nada dan volume suara dapat digunakan untuk mengkomunikasikan sesuatu kepada anak. Kontrol suara bertujuan untuk mengontrol perilaku, mengganggu, dan mendapat perhatian anak. Jadi kan mungkin kita juga harus kadang suaranya dikeraskan, dipelankan, sehingga anak tersebut mau mendengarkan atau perhatiannya tetap kepada kita gitu. Kadang kan anak cepat sekali berubah perhatian gitu ya. Kadang mungkin ingin langsung main game, main gadget dan lain sebagainya, atau langsung pengen ini itu. Nah, dengan adanya kontrol suara diharapkan anak tersebut tertarik untuk mendengarkan kita sehingga dapat diarahkan untuk mau melakukan perawatan gitu ya, nantinya diharapkan. Yang keempat adalah modeling. Modeling ini adalah belajar dari pengamatan pada model yang berperilaku kooperatif, baik secara langsung atau melalui film dan video demonstrasi tentang perawatan gigi. Jadi, cara modeling ini adalah apabila kita melakukan UKGS ya, usaha kesehatan gigi sekolah yang ada di sekolah dasar maupun misalnya ada TK, ada RA dan lain sebagainya, itu kita mencontohkan anak yang pemberani terlebih dahulu gitu, pemberani dan kooperatif apabila dilakukan secara langsung ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan, anak tersebut tidak nangis, jadi anak tersebut bisa dijadikan model yang positif sehingga anak yang masih ragu, anak yang masih takut, anak yang masih cemas itu dapat menuruti atau mengikuti anak yang pemberani tersebut gitu. Atau kalau tidak secara langsung bisa melalui video atau film yang kita putarkan sebelum dilakukan perawatan.
Ini nanti kita teknik-teknik ini akan dijelaskan secara singkat terlebih dahulu ya, karena uh, ini akan memerlukan waktu yang panjang kalau misalnya saya membahas atau membedah satu persatu dari teknik pendekatan secara psikologis ini, sehingga saya ini secara singkat-singkat terlebih dahulu. Yang kelima ini ada Apply Behavioral Analysis atau ABA, teknik untuk mengobservasi anak agar dapat berkomunikasi dua arah secara aktif, meminimalisir rasa khawatir dan takut sehingga anak dapat kooperatif dalam perawatan giginya. Jadi teknik ini adalah ya yang tadi saya sebutkan ya, tenaga kesehatan tersebut atau operatornya harus sudah terlatih dan punya pengalaman yang tinggi. Jadi dia bisa mengobservasi dan menganalisis gitu setiap tingkah laku dari anaknya, sehingga nanti dapat diberikan solusi. Misalnya takutnya A, solusinya nanti bisa A. Terus takutnya B, kita berikan solusi B, sehingga semuanya bisa, rasa takut atau khawatir tersebut dapat teratasi dan dapat solusinya, sehingga ya diharapkan dapat dilakukan perawatan gigi dan anak tersebut menjadi kooperatif. Yang keenam ini ada penguatan verbal positif atau positive reinforcement, tindakan untuk menghargai prestasi yang telah dicapai. Anak yang telah berhasil melakukan sesuatu diberikan pujian, dihargai, ataupun diberikan hadiah. Hal tersebut dapat ditingkatkan dalam meningkatkan frekuensi tingkah laku yang diinginkan. Jadi setiap anak itu, jadi lingkungan yang ada di tempat pemeriksaan atau klinik gigi tersebut itu positif ya. Kemudian apabila anak-anak tersebut atau anak berkebutuhan khusus tersebut melakukan sesuatu yang positif, itu diberikan apresiasi, pujian, dan lain sebagainya. Baik itu misalnya, kamu pintar sekali, atau kamu hebat, kemudian atau ditepuk pundak yang kamu hebat, dan lain sebagainya. Itu semua diharapkan anak menjadi nyaman, kemudian anak menjadi timbul percaya dirinya, kemudian nanti mau dilakukan perawatan. Distraksi ini adalah suatu proses pengalihan fokus atau perhatian ke hal yang lain. Distraksi ini digunakan untuk memusatkan perhatian anak ke hal yang lain sehingga menghiraukan rasa nyeri yang timbul akibat dilakukan perawatan. Misalnya kita akan melakukan tindakan scaling. Scaling itu kan nanti ada beberapa gigi, kalau misalnya karang gigi atau kalkulus yang nempel ke gusi itu akan menimbulkan pendarahan. Mungkin nanti bisa dialihkan ke hobi-hobi dari anak tersebut, baik itu misalnya bisa nonton gadget, nonton video di gadget, kemudian mendengarkan musik, dan lain sebagainya, sehingga nanti diharapkan dapat teralihkan perhatiannya sehingga yang dilakukan itu tidak terasa begitu nyeri dan lain sebagainya gitu ya. Teknik yang ke-8 ini ada hand over mouth exercise. Jadi suatu teknik manajemen perilaku yang digunakan pada kasus selektif seperti anak yang agresif dan histeris sehingga tidak dapat dilakukan perawatan secara langsung. Teknik ini dilakukan dengan membuka mulut anak secara paksa dengan tetap memperhatikan respon anak sehingga tidak menyebabkan trauma yang berkepanjangan. Jadi pada saat anak tersebut agresif dan histeris, namun ada kasus-kasus yang memerlukan penanganan yang sangat cepat, baru kita menerapkan teknik home ini. Tapi apabila tindakan tersebut kasus tersebut tidak memerlukan
hal-hal yang emergensi atau darurat sebaiknya tidak dilakukan teknik home ini ya. Karena setidaknya ini dapat menimbulkan trauma gitu ya, sehingga diharapkan tidak dilakukan hal ini apabila kasusnya tidak emergensi dan darurat. Kemudian ini ada hipnosis. Hipnosis ini adalah mempengaruhi pikiran anak oleh operator sehingga bersedia dilakukan perawatan gigi. Jadi hipnosis ini kan bermain dengan pikiran ya. Jadi ada kata-kata yang dapat menenangkan, kemudian dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga anak tersebut tenang, nyaman, dan mau dilakukan perawatan gigi. Ini juga ada beberapa yang menguasai dengan adanya pelatihan-pelatihan ya. Jadi harus didalami terlebih dahulu untuk melakukan teknik psikologis secara hipnosis ini. Nah, ini adalah kendala pendekatan secara psikologis. Kendalanya yaitu memerlukan waktu dan kesabaran yang sangat tinggi, ikhlas, senyum, serta tidak dapat dilakukan bila keadaannya darurat. Jadi perlu proses ya untuk pendekatan secara psikologis ini karena penerapannya juga akan sangat lama dan prosesnya berkesinambungan sedikit demi sedikit, tahap by tahap, step by step, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sharing tadi atau penjelasan tadi hanya singkat ya, nanti kita harus mendalami lagi pada saat kita bertemu langsung dengan pasien di lapangan. Semakin banyak kita bertemu dengan anak maupun anak berkebutuhan khusus di lapangan dan dilatih terus-menerus keterampilan yang kita miliki, maka akan semakin mahir pula dalam pendekatan pada anak tersebut. Selain itu juga perlunya sensitivitas dan yang tinggi ya dalam memahami karakteristik dari setiap anak yang datang untuk dilakukan pemeriksaan gigi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.